A British poet wrote in his tribute, "You traveled across a watching world to show how heroes die." Kalau kita diminta mencari awal mula Perang Dunia Pertama, mungkin banyak orang akan langsung berpikir tentang tahun 1914. Tentang pembunuhan Archduke Franz Ferdinand yang menjadi pemicu perang besar tersebut. Namun, Perang Dunia Pertama tidak muncul secara tiba-tiba. Perang itu adalah hasil dari perubahan besar yang terjadi di Eropa selama lebih dari 1 abad. Sebuah rangkaian peristiwa yang dimulai dari runtuhnya sistem lama. Dan semuanya berawal dari sebuah revolusi besar, Revolusi Prancis tahun 1789. Sebelum revolusi terjadi, Prancis berada dalam sistem yang dikenal sebagai Ancien Régime, sebuah sistem lama yang mengatur kehidupan politik, ekonomi, dan sosial masyarakat Prancis selama berabad-abad. Dalam sistem ini, Prancis dipimpin oleh seorang raja dengan kekuasaan yang sangat besar. Pada masa itu, Prancis diperintah oleh Raja Louis ke-16. Ia naik tahta pada tahun 1774 sebagai pemimpin sebuah kerajaan yang terlihat kuat dari luar, tetapi sebenarnya mulai menghadapi banyak masalah di dalam. Di bawah pemerintahannya, Prancis mengalami krisis ekonomi, utang yang besar, dan ketidakpuasan rakyat yang semakin meningkat. Raja dianggap memiliki hak istimewa untuk memerintah hampir tanpa batas. Namun, di balik kemegahan kerajaan, terdapat ketidakadilan yang dirasakan oleh sebagian besar rakyat. Pada masa Ancien Régime, masyarakat Prancis terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama adalah kaum rohaniwan atau pemuka agama. Mereka memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat dan mendapatkan berbagai hak istimewa. Golongan kedua adalah kaum bangsawan. Mereka memiliki tanah luas, kekayaan, dan kedudukan tinggi dalam pemerintahan. Sedangkan golongan ketiga adalah rakyat biasa. Golongan ini terdiri dari petani, buruh, pedagang, dan masyarakat umum lainnya. Jumlah mereka mencapai lebih dari 95% penduduk Prancis. Namun meskipun menjadi mayoritas, justru merekalah yang menanggung sebagian besar beban pajak negara, sementara 2 golongan atas menikmati banyak keistimewaan. Ketimpangan inilah yang perlahan menciptakan kemarahan di tengah masyarakat. Keadaan semakin buruk ketika Prancis mengalami krisis ekonomi. Kerajaan memiliki utang yang sangat besar akibat berbagai peperangan. Salah satunya ketika Prancis membantu koloni Amerika melawan Inggris dalam Perang Revolusi Amerika, tujuannya adalah melemahkan musuh lama mereka, Inggris. Namun kemenangan tersebut memiliki harga yang mahal. Keuangan kerajaan semakin hancur, pajak terus meningkat, sementara kehidupan rakyat semakin sulit. Kemudian masalah lain muncul. Panen gagal terjadi di beberapa wilayah. Harga bahan makanan, terutama roti, meningkat sangat tinggi. Bagi rakyat biasa, roti bukan hanya sekadar makanan, roti adalah kebutuhan utama untuk bertahan hidup. Ketika rakyat tidak lagi mampu membeli makanan, kemarahan mulai berubah menjadi perlawanan. Di saat yang sama, muncul pemikiran-pemikiran baru dari para filsuf seperti Voltaire, Montesquieu, dan Jean-Jacques Rousseau. Mereka mulai mempertanyakan sistem lama. Mengapa seorang raja memiliki kekuasaan mutlak? Mengapa rakyat tidak memiliki hak yang sama? Dan mengapa seseorang harus lahir dalam kemiskinan hanya karena berasal dari golongan tertentu? Gagasan tentang kebebasan, kesetaraan, dan hak rakyat mulai menyebar ke seluruh Prancis. Hingga akhirnya, pada tahun 1789, krisis mencapai titik puncaknya. Raja Louis XVI memanggil perwakilan masyarakat melalui sidang untuk mencari solusi terhadap masalah keuangan kerajaan. Namun pertemuan itu justru membuka konflik yang lebih besar. Golongan ketiga merasa bahwa mereka selalu diperlakukan tidak adil. Mereka kemudian membentuk Majelis Nasional dan menyatakan bahwa mereka mewakili seluruh rakyat Prancis. Ini menjadi tantangan langsung terhadap kekuasaan raja. Tidak lama kemudian, pada tanggal 14 Juli 1789, rakyat Paris menyerbu penjara Bastille. Bastille sebenarnya bukan hanya sebuah penjara. Tempat itu adalah simbol kekuasaan absolut kerajaan. Ketika Bastille jatuh, dunia melihat bahwa kekuasaan seorang raja pun bisa ditantang oleh rakyatnya sendiri. Revolusi Prancis pun dimulai. Sistem lama mulai runtuh. Hak istimewa bangsawan dan gereja mulai dihapus. Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara diumumkan. Sebuah gagasan baru muncul, bahwa setiap manusia memiliki hak dan kedudukan yang sama. Namun perubahan besar tidak selalu berjalan damai. Prancis memasuki masa penuh konflik, terjadi perebutan kekuasaan, banyak orang yang dianggap musuh revolusi dihukum mati. Bahkan Raja Louis XVI akhirnya kehilangan nyawa.
Revolusi yang awalnya bertujuan menciptakan kebebasan, berubah menjadi masa penuh ketegangan dan kekacauan. Keadaan ini membuat kerajaan-kerajaan Eropa merasa terancam, mereka takut ide revolusi akan menyebar dan menghancurkan sistem monarki di negara mereka. Karena itu, negara-negara Eropa mulai bersiap menghadapi Prancis. Dan dari kekacauan inilah, muncul seorang tokoh militer muda yang akan mengubah wajah Eropa. Seorang jenderal yang akan membawa Prancis menuju kejayaan besar, tetapi juga menyeret Eropa ke dalam serangkaian perang panjang. Namanya Napoleon Bonaparte. Dan kisah bagaimana Napoleon mengubah peta Eropa serta menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah.